love. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Senin, tanggal 18 September 2023. Kembali bersama saya Pendeta Heri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesua pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-17 dengan judul perikop menyeberangi Sungai Yordan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus, saat ini kami mau mendengarkan kuasa firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam dan oleh kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesua pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai 17 menyeberangi Sungai Yordan. Berbicara mengenai kepemimpinan, kita semua adalah pemimpin. Oleh karena kita pemimpin, kita harus minta penyertaan, tuntunan yang datang daripada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pemimpin yang baik dan kita diberkati, dan orang yang kita pimpin pun merasakan berkat, penyertaan, dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Oleh karena itulah kita harus menjadi pemimpin yang baik. Kembali dalam firman Tuhan kita saat ini. Yesua pasal 3. Pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yesua tidaklah mudah, karena banyak orang yang mempertanyakan masalah kemampuan, kesungguhan, kesetiaan, dan kecerdasan sang pemimpin. Dalam konteks pemimpinan Yesua, orang Israel akan mempertanyakan apakah Tuhan berkenan kepada pemimpin mereka yang baru, yaitu Yesua, atau apakah Tuhan akan menyertai mereka melalui Yesua. Pertanyaan yang sama tentu dipikirkan dan dirasakan juga oleh Yesua pada saat itu. Sekalipun demikian, Tuhan tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan Yesua. Untuk menguatkan Yesua, Tuhan berfirman, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian: setelah kamu sampai ke tepi Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di tepi Sungai Yordan itu." Ayat 7 dan 8. Tuhan berjanji untuk menyertai Yesua sebagaimana Dia telah menyertai Musa. Hal ini terwujud dalam kisah selanjutnya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi Sungai Yordan itu. Sungai Yordan yang serbak penuh air sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu menjadi bendungan. Lalu menyeberanglah bangsa itu, dan para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan, sedangkan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang Sungai Yordan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat orang Israel dan para imam mentaati perkataan Tuhan Allah,
terwujudlah apa yang dikatakan Yosua. Kenyataan tersebut mengajarkan dua hal yang penting dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kita adalah pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Firman-Nya pasti akan terwujud. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin, bila kita mengandalkan Tuhan, minta penyertaan-Nya, bahkan minta supaya Roh Kudus Tuhan mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, dan memengaruhi hal yang baik, sehingga orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita, bersama-sama dengan kita, boleh menjadi berkat dan memberkati. Yang kedua, kita diajarkan supaya kita boleh belajar untuk bertindak dan meyakini semuanya dengan iman kita. Karena kita yakin dan percaya tanpa tuntunan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi bila kita menjadi seorang pemimpin, kita mengandalkan dan berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, maka kita diberkati. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selamat bagi kita semua menjadi seorang pemimpin yang diberkati dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, ataupun dalam tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Apapun pekerjaan kita, apapun karir kita, biarlah kita boleh menjadi pemimpin yang tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perjuangan dan setiap apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kuasa firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Biarlah melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar, kami boleh menjadi seorang pemimpin yang baik dalam kepemimpinan kami. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, di mana setiap kami mengarahkan, membina, mengatur, dan menuntun, kami selalu menunjukkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada kesempatan yang berbahagia ini, khusus untuk jemaat-Mu yang berada di Jemaat GKI Hanjak Maju. Diberkatilah jemaat-Mu yang ada di Hanjak Maju. Panatua, diakon, pendeta, vikaris yang menjadi seorang pemimpin dan memimpin jemaat-Mu di sana, diberkati dalam nama Tuhan. Perkembangan jemaat-Mu semakin baik dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati jemaat GKI Hanjak Maju. Dan terkhusus Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya dengan tuntunan yang berasal daripada Tuhan Yesus sajalah kami boleh menjadi berkat dan memberkati. Di dalam dan oleh kuasa Tuhan Yesus kami berdoa, sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.